Iya, Bun. Oke, memang Hmm. memang untuk mendampingi anak dengan kondisi autis ini tidak mudah ya, Bun. Apa namanya? Memang perlu semacam antisipasi gitu juga ya. Jadi ketika ada suatu hal yang memang tidak diinginkan ya. Nah, atau anak pengen mengamuk atau tantrum nggak jelas dan lain sebagainya gitu ya, atau berperilaku itu. Nah, kita terkadang memang punya kesepakatan ya untuk melakukan sesuatu kayak misalkan eh, apa ya, kalau saya pernah lihat itu anak mau misalkan mau mengamuk atau mau pukul-pukul gitu ya. Terus dengan satu kata kayak kunci tangan ya, kunci tangan terus dia menggunakan atau melakukan kuncian tertentu ya. Jadi sudah kayak semacam di tombol remote-nya itu dipencet gitu ya, sehingga dia nggak yang melakukan secara ekstrim lagi gitu ya, pukul-pukul kah atau mencakar-cakar gitu ya, karena sudah bagi dia itu ketika mendengar suara misalkan kunci tangan gitu dia sudah tahu gerakannya emang harus dia lakukan itu seperti apa, sehingga itu menjadi eh, apa ya, semacam kesepakatan berdua gitu ya. Kalau ibu bilang seperti ini, kamu harus begini gitu ya. Nah itu eh, apa ya, salah satu antisipasi yang memang terkadang perlu dibangun juga ya. Kalau tapi untuk eh, nangisnya itu sudah berapa kali Bun? Nangis nggak jelasnya. Nangisnya itu 2 kali, dari kemarin dia itu pulang sekolah, apa dari dia pulang konvoy itu malam-malam dia sama bapaknya, sama kemarin itu dia pulang sekolah gitu. Saya pikir dia Hmm, capek atau apa gitu ya, saya kasih makan, saya masih minum gitu. Terus ya memang dia mengantuk gitu kan. Tapi saya pikir eh, biasanya dia nggak tidur gitu, maksudnya dia nggak tidur siang gitu. Tiba-tiba dia tidur siang gitu. Saya pikir ada apa gitu dia yang mungkin di kepalanya yang apa gitu, dia ngelihat apa segala macam, mikirin apa gitu ya, sensitif sama apa gitu. Saya juga nerka-nerka aja sih gitu kan ya, pokoknya bikin bikin dia, ya saya cuman ini punggungnya aja sama kepalanya cuman saya elus-elus gitu aja sih pas dia nangis. Saya nangis tapi dia coba buat meluk saya gitu ya, iya. kenceng banget gitu. Terus ya udah saya punggungnya saya usap-usap sama kepalanya aja, terus agak-agak lumayan tenang gitu, nggak yang Hmm. nyakitin diri lagi gitu. Cuman itu Hmm. ya Bu, maksudnya kayak gitu tuh berapa lama ya Bu ya? Oh ya, Apa yang sampai gede atau misalnya sampai remaja gitu, kadang-kadang tuh kayak apa eh, masih ada itu dan gimana gitu latihan yang buat kadang-kadang workoutnya dia ya, exercise kayak gitu iya. gitu tuh apa gitu Bu? Ya itu anu Bun, bagian dari meregulasi emosi gitu ya, bagian dari Oh iya. regulasi emosi. Sehingga regulasi emosi ini akan membaik itu sebetulnya seiring ya, seiring dengan matangnya ya, matangnya keterampilan sensori dan sensori motornya itu memang mendasar banget ya. Nah, jadi eh, mungkin untuk saat ini ya, perkembangan Hashim itu masih posisi transisi, jadi belum bisa stabil gitu ya. Begitu ada trigger, trigger itu dia masih bisa berbalik gitu ya. Sehingga Iya, iya. memang untuk kayaknya berpotensi hal-hal yang berpotensi untuk membuat dia itu ke-trigger sesuatu sehingga dia terus memunculkan perilaku-perilaku itu sebaiknya memang dijaga terlebih dahulu gitu ya Bun. Supaya Iya. letupan-letupan itu eh, enggak banyak munculnya gitu ya, enggak mulai muncul gitu ya. Jadi memang Iya. harus dikondisikan, harus dikondisikan karena dia masih belum stabil. Dia masih belum stabil. Iya itu Bu masalah. Hmm. Ya, jadi dan ini perlu perbaikan untuk mengelola emosi gitu ya. Nah, dia baru belajar, Bun. Dia baru Iya. belajar sehingga Oh, untuk hal-hal yang membuat dia itu tantrum, membuat itu nangis nggak jelas ataupun hal-hal yang aneh lainnya yang membuat dia itu nggak suka, yang kira kan kita tahu ya potensi yang akan muncul ketika sesuatu itu didapat gitu ya. Dia ke trigger sesuatu yang kayak tadi suara yang bising terus
terlalu banyak stimulus gitu ya, sehingga dia bingung dan Iya, iya itu Bu, benar Bu. muncul sesuatu hal yang membuat dia nggak nyaman dan perilaku aneh lainnya gitu ya. Iya. Nah, masih posisinya masih masih harus distabilkan. Iya, Nah, betul. nanti eh, untuk ini Hashim ini eh, latihan untuk apa klub basketnya masih jalan kah Bun? Klub basket kebetulan ini 1 minggu ini ada apa sih lagi off sih Bu karena lagi ada ujian praktek di tempat sekolahnya. Tapi saya Mm-mm. mikir karena dia di situ cuman apa teman-temannya pada nggak pada keluar gitu masih nggak ikut jadi cuman berdua sama sama gurunya. Saya pikir Pelatihnya. oh Mm-mm. kayaknya nggak ada tantangannya gitu gitu. Saya lagi cari-cari kegiatan lain yang Mm-mm. ini gitu yang Ini dia aja Bun, bisa yang itu Bun, yang nge-gym. iya Mungkin bisa diganti yang ada gym. sih Bun banyak kalau di Bandung kalau ini kebetulan saya tinggalnya kan di Cimahi jadi agak Iya, lumayan ini ya nggak ya jadi kalau di Bandung memang banyak tempat gimnastik gimnastik itu banyak iya, sekali gitu saya iya. juga kalau ngeliat bilang bapaknya coba jadi pas kalau di Cimahi ini agak nggak ada sih kayak nggak ada yang begitu gitu kan di kalau di Bandung ya kayak hiking yang ada banyak Mm-mm. anak-anak itu juga banyak di sana gitu ya. Iya. Coba apa karena dia udah mulai sekolah segala macam ini. Kalau dulu sih memang waktu dia belum sekolah banyak waktu ya Bu ya. Jadi kalau sekarang itu kayak eh, mau ke Bandungnya aja tuh udah yang macet, belum cuaca segala macam gitu. Yo, Kadang-kadang ya, teh iya. suka iya suka saya tuh takutnya dia yang ya itu tadi gitu ke trigger karena dia capek atau apa gitu. Jadinya yang Mm-mm. mikir 2 kali lagi gitu kan ya. Ada Iya. tempat ada lagi sini namanya sensory motoric school kayak begitu gitu kan ya. Cuman ya sendiri gitu ya. Jadi udah nggak jadi kalau nggak bisa cuman sendirian gitu gitu. Oh Masih iya. masih ini saya nyari yang banyak teman-teman sebayanya gitu. Heeh. Mm-mm. Ya, Tapi itu oke. ini Bu ya membantu banget Bu ya kalau misalnya gimnastik kayak gitu Bu ya. Iya, kayak di pinpoint itu loh Bun. Itu kan mulai dari apa ya, penguatan Iya. kontrol posturalnya, terus penguatan otot bagian apa namanya, lengan, bagian kakinya, kan itu membantu untuk awareness gitu ya, memunculkan awareness, Iya. kepercayaan dirinya jadi bagus gitu ya. Ya membantu banget Bun itu. Apalagi nanti selain gym juga ada olahraga yang memang kayak semacam entah itu Iya. basket ataupun renang ataupun badminton, tenis. Nah, itu kan aplikasi dari hasil latihan gitu ya. Apakah dia melakukannya dengan Iya. smooth atau masih perlu banyak belajar untuk mengontrol ototnya, mengontrol tenaga yang harus dia keluarkan seberapa sehingga seiring dengan dia bisa mengontrol eh, kekuatannya, dia pun akan matang secara emosinya gitu ya dan tentu kognitifnya juga akan terperbaiki karena kerja tubuh itu satu terperbaiki itu yang lainnya juga akan ikut terperbaiki sehingga bareng-bareng gitu ya. Tidak bisa um, kerjanya sendiri-sendiri misalkan memperbaiki tonus otot artinya mengencangkan ibarat menstabilkan sendi-sendinya. Nah, tidak hanya sekedar itu aja yang terperbaiki tapi ternyata anak itu bisa lebih paham, anak itu bisa lebih cepat tanggap. Nah, sampai di segitu pun saat kita melatih ya, meskipun hanya sekedar perbaikan fisik ya, tetapi itu berpengaruh pada mentalnya juga seperti itu. Gitu ya, Bun. Iya, oke baik. Nanti mungkin bisa dipertimbangkan untuk Iya. meskipun seminggu sekali supaya dia itu lebih terperbaiki ya, terutama untuk postur tubuhnya. Karena mungkin ada kelemahan otot ya, Bun, di bagian Iya, iya. punggungnya sehingga agak membungkuk. Nah, itu kan kalau dengan latihan-latihan yang exercise ya, yang terutama yang heavy work sifatnya, itu kan akan membantu membentuk awareness-nya, ya. Jadi lebih lebih aware lagi, lebih tanggap lagi. Tentu akan sangat membantu gitu ya untuk proses
ke depannya gitu Bu. Ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Ya, Oke. iya. Oke, ini sudah bergabung Bunda Uriati ya. Kalau yang lain mungkin masih banyak kerjaan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai ya untuk malam hari ini karena udah jam 8 ya. Nah, aktivitas yang akan kita bahas di malam hari ini adalah memakai sepatu ya. Adapun nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya kan pertemuan terakhir ya Bun, di bulan ini ya. Nanti akan saya mulai untuk menjelaskan tentang executive function meskipun setiap bulan sekali gitu ya. Nah nanti itu paling apa ya, bagian dari kehidupan ya, bagian dari hal yang penting dalam kehidupan kita itu kalau kita bisa bisa mengerjakan secara baik ya. Jadi keterampilan eksekutif function kita itu berfungsi maksimal gitu ya. Dan nanti apa aja poin-poin dari eksekutif function gitu ya. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, nanti saya beri saya berikan penyampaian ya untuk di akhir bulan biasanya gitu ya. Insya Allah akan saya sampaikan meskipun di jadwal kemarin untuk yang aktivitas memakai pakaian yang bagian bawah gitu ya, celana kah, rok kah itu saya skip ya. Nanti saya ganti dengan penyampaian materi terkait dengan executive function supaya Bunda sekalian itu memahami gitu ya, memahami kinerja seorang individu itu seperti apa, bisa bekerja maksimal. Ya kita memang sudah terbiasa ya Bun dengan aktivitas kita, kita bisa berperan sebagaimana yang seharusnya gitu ya. Setiap kita kan punya peran masing-masing gitu ya. Kalau ibu dan kerjaannya begini begitu gitu ya, kita bisa memaksimalkan peran itu. Misalkan guru dia bisa apa gitu ya, maksimal perannya gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk anak itu sampai di mana, sampai harus seperti apa peran dia gitu ya. Nah, kita berusaha untuk menormalkan kondisi anak gitu ya. Meskipun tertatih-tatih gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu yang benar itu seperti apa, sehingga kita bisa mengejarnya ya. Meskipun lambat nanti ya, tapi tetap kita berjalan ya, insya Allah sampai gitu. Oke, untuk bahasan kita di malam hari ini yaitu memakai sepatu ya. Eh, apa saja ya keterampilan yang harus dipunyai seorang anak atau yang harus anak bisa ya, keterampilan underlying terutama gitu ya, untuk memakai sepatu ya. Oke, keterampilan yang perlu kita siapkan untuk mengajarkan kepada anak memakai sepatu, diantaranya yang pertama kestabilan sendi bahu ya. Nah, jadi ini memang urgent ya Bun, penting gitu ya. Kalau kita mau mengajarkan aktivitas yang terkait motorik halus gitu ya, entah itu menulis, entah itu makan, entah itu pakai sepatu, itu pasti kita akan melibatkan tangan ya. Nah, tangan akan baik ya, fungsi tangan itu akan maksimal ketika sendi-sendinya stabil ya. Nah, perbincangan kita mulai dari sendi bahu ya, bagian yang mendekati tubuh ya, kan yang menyalurkan ya, mulai dari apa namanya tubuh kita dengan tangan itu kan sendi bahu kita ya, mulai dari sendi bahu yang menghubungkan ya tangan kita dengan tubuh kita kan bahu gitu ya. Nah bahu harus stabil, terus siku juga harus bagus gitu ya, pergelangan tangan juga harus kuat gitu ya. Terus jari-jarinya gitu ya. Karena sesuai prinsip dari perkembangan itu dari yang mendekati tubuh ke menjauhi tubuh. Sehingga ketika kita mau mengajarkan atau melatih keterampilan halus, motorik halusnya, kan ini memakai sepatu kan membutuhkan keterampilan motorik halus ya Bun.
Nah, itu perlu kita lihat dari sendi bahunya ya. Jadi tidak langsung kita jujuk ya. Jujuk itu tiba-tiba kita latih motorik halusnya, tetapi mulai kita stabilkan dari sendi bahunya yang mendekati tubuh terlebih dahulu, kita betulkan dulu ya. Kalau dari sendi bahunya sudah kuat, stabil, ya tentu yang lain ke bawahnya gitu ya, seperti sendi siku dan jari-jarinya atau pergelangan tangannya itu tentu akan lebih mudah untuk bergerak ya, karena yang menjaga untuk dia tetap stabil itu sudah kuat gitu ya. Nah, mulai dari menjaga kestabilan di bahu, lanjut ya kekuatan otot pada bagian lengan dan tangan ya. Ini nanti include ya Bun, apa namanya melatihnya itu secara bersama-sama gitu ya. Tidak hanya sekedar menstabilkan sendi bahu, tetapi juga menguatkan otot-otot bagian lengan atas gitu ya. Nah, contohnya apa ya? Nanti kita ada latihan, ada contoh-contohnya gitu ya. Nah, maka dijumpai ya Bun, tadi ada yang tanya, Bun, ini anak saya itu ketika main clay atau main plastisin, itu selalu mengambang gitu ya. Ibarat kita itu mengajarkan anak itu ketika menulis, itu kok nggak nempel di meja tangannya gitu ya, tapi mengambang. Cara pegang pensilnya itu eh, masih belum stabil gitu ya. Nah, itu latihannya bagaimana ya untuk membuat anak itu supaya bisa menulis, bisa bermain clay dengan baik. Itu seperti apa gitu ya. Nah, kita mulai dari kestabilan sendi dulu ya, terutama bahunya. Tidak semata-mata terus kita kasih beban bagian tangannya, yaitu baik juga sih ya. Tetapi kalau tidak kita perbaiki bagian lengannya atau bagian bahunya, ya akan seperti itu terus ya. Dia akan kesulitan untuk mengontrol tangannya, mengontrol fungsi tangannya, gitu ya. Maka ini secara otomatis ya Bu, sehingga kalau konsepnya itu kita memahami ya, konsep perkembangan anak ya yang dari cepalocaudal, proximodistal gitu ya. Ya, maksudnya gini maksudnya. Oke. Cepalocaudal itu artinya dari kepala ke tulang ekor ya. Jadi perkembangan itu dimulai dari kepala dulu ya, yang dekat dengan kepala terus ke ekor. Proximodistal itu artinya yang dekat dengan tubuh dulu kita perbaiki baru ke yang menjauhi tubuh. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Jadi perlu kita stabilkan sendi bahu dulu, kita kuatkan otot bagian sekitar bahu, lengan atas, lengan bawah, baru ke jari-jari. Gitu ya. Nah, selanjutnya keterampilan apa lagi ya? Motorik halusnya ya, tentu ini ya. Motorik halusnya setiap kita beraktivitas itu pasti kan sebagian besar itu menggunakan tangan kita, ya kan? Sehingga ini penting ya. Kalau tangannya nggak bisa mengerjakan atau maksudnya fungsi tangannya tidak bisa maksimal, entah itu mengait atau menggenggam atau gerakan pincing, gerakan oposisi dan lain sebagainya tidak bisa dilakukan, ya dia akan sangat kesulitan ya. Bahkan dia tidak paham instruksi ya, seperti itu. Bisa diprediksikan ya. Kalau anak belum bisa apa-apa disuruh mengambil bola aja dia belum bisa ya. Artinya dia masih perlu banyak stimulasi pasif gitu ya, terkait dengan mematangkan sistem sensorinya gitu. Di sini ada Bun, ya sudah terapi sudah lama ya, sekitar 3 bulan lebih gitu ya. Tapi masih posisinya masih levelnya masih perbaikan sistem sensori gitu ya. Jadi kalau datang ya begitu-begitu aja latihannya gitu ya. Karena itu aja belum bisa ya, masih masih jauh ya levelnya gitu ya. Terus selain itu apa lagi? Keterampilan dexterity. Dexterity ini artinya memanipulasi benda-benda kecil ya.
Jadi fungsi tangan itu maksimal ya Bun, seperti menarik nih ya, menarik apa namanya, bagian dari sepatunya ini untuk ditarik ke atas sehingga bisa pas ya, nyaman ketika dipakai, terus memasukkan talinya. Tapi kalau untuk anak-anak dengan kondisi tertentu atau yang dia masih sulit fokus, memang agak susah ya kalau menggunakan sepatu yang pakai tali seperti ini. Ya, ini memang harus pinter, sudah baik lah ya kemampuan fokusnya. Nah, mungkin Bunda sekalian bisa biasa menggunakan apa, memilihkan sepatu yang cepat gitu ya, yang slop atau yang mudah dipakai lah ya, sehingga anak itu tanpa bantuan kita itu udah bisa gitu ya, dipilihkan ya, yang simple, yang mudah, sehingga tidak membuat eh, habis tenaga ya. Selain itu apa lagi? Motor planning. Motor planning itu adalah perencanaan gerak ya, otomatis ya. Setelah pakai kaos kaki, pakai sepatu, caranya bagaimana? Oh, aku memasukkan ujung ujung kakiku dulu, baru ke lengan, baru ke ininya apa? Eh, bagian tumitnya. Nah, itu kan mungkin bisa juga hafalan gitu ya. Tetapi bagi yang eh, anak-anak ya yang sudah kognitifnya atau level kognitif bisa berpikir gitu ya, itu dia akan bisa merencanakan apa dulu ya yang harus aku kerjakan ya. Oh, memasukkan ini dulu, terus baru mengait bagian belakang sepatunya gitu ya. Nah, dia mulai bisa gitu ya. Terus selain itu koordinasi mata dengan tangan ya. Jadi tetap mata itu harus melihat ya. Kalau nggak melihat ya nggak pas gitu ya, kesulitan juga. Tapi kalau anak-anak yang susah sulit fokus gimana Bun ya? Ya berarti memang belum terbentuk. Kadang dia cuma mengandalkan hafalan atau merasakan apa yang terkadang untuk anak-anak yang tipenya itu hiporesponsif gitu ya. Dia tidak terlalu mempedulikan kerapian gitu ya. Bahkan memakai baju itu acak-acakan, kebalikkah, terus celananya mereng sana mereng sini, nggak begitu memperhatikan gitu. Yang penting pakai celana sudah selesai. Bahkan kalau pakai sepatu, sepatunya kebalik pun dia nggak kerasa. Kadang seperti itu. Nah, untuk menstabilkan sendi bahu dan kekuatan bagian lengan, apa aja aktivitasnya? Nah, kembali lagi ya, kita eh, bisa melatihkan dengan wheelbarrow gitu ya, menahan beban tubuh gitu ya. Itu kan memberikan stimulasi untuk sensori proprioceptifnya sehingga menekan ya bagian mangkok sendinya, dan itu akan membuat dia lebih kuat gitu ya, lebih kuat, lebih stabil ya. Hanya saja ini untuk anak-anak tertentu ya yang memang dijumpai dia itu mudah lepas sendinya ya. Jadi sendinya itu hipermobilisasi ya, terlalu mobile sendinya sehingga malah mudah dislokasi atau patah tulang. Nah, terkadang ada anak-anak yang ada gangguan seperti itu juga, Bun. Ya. Jadi memang kalau saya lihat, insya Allah untuk anak-anak yang ikut homeschooling itu eh, untuk kelainan ya, kelainan yang hipermobilisasi sendi ataupun mudah patah tulang itu nggak ada gitu ya. Sehingga insya Allah aman ya untuk dilatih wheelbarrow ya. Meskipun ya eh, terkesannya kok nggak nyambung ya Bun. Ini kan latihan pakai sepatu, kok latihannya wheelbarrow gitu ya. Nah ini saya harapkan Bunda bisa mengkaitkan ya. Kenapa saya harus melatih wheelbarrow padahal tujuan melatih ini pakai sepatu ya. Tujuannya juga termasuk juga makan ya, menulis, terus apa berpakaian terkadang juga ya. Tapi kok latihannya kok wheelbarrow ya Bun? Kan ini kayak nggak nyambung gitu ya. Nah, sudah berulang kali saya jelaskan ya Bun, kenapa kita melatih itu, kenapa kita melatih ini ya, karena untuk menstabilkan sendi-sendi bahu kita, bahunya anak ya, terus menguatkan ototnya gitu ya, mematangkan sensori proprioceptifnya sehingga dia lebih aware ya.
Jadi perbaikan-perbaikan sensori dasar gitu ya. Keterampilan underlying yang nggak tampak gitu ya. Itu bisa dimaksimal. Sehingga tahu-tahu kok anak bisa pakai sepatu sendiri, tahu-tahu anak kok bisa pakai baju sendiri, tahu-tahu anak kok, nah itu sebetulnya nggak tahu-tahu ya Bun, nggak tiba-tiba, tetapi hasil dari dia sudah mulai memahami ya, dia sudah mulai aware, dia sudah mulai sadar dengan kondisi tubuhnya, sehingga dia mudah paham begitu ya. Terus stretching pada sendi bahunya. Nah, di stretching, jadi dimaksimalkan lingkup gerak sendinya, aksesnya ya. Akses itu arah gerak sendi. Dia ke depan, ke belakang, ke atas, ke samping, dengan berbagai macam gerakan gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada prakteknya sih, Bun. Cuman gimana kita mau praktekkan gitu ya. Eh, Prakteknya itu harus pakai pakai anak gitu ya, pakai pakai anak ya. Jadi eh, ya kapan-kapan saya bikin videonya lah ya, insya Allah. Selanjutnya bergelantungan. Nah, bergelantungan ini umum ya, atau sering juga gitu ya, karena selain menguatkan tulang ya, tulang, otot pada bagian lengan, sendi juga, terus menguatkan otot pada bagian jari-jarinya juga gitu ya. Nah, ini bagus ya untuk kontrol posturalnya. Selanjutnya menggerakkan tongkat ke segala arah. Ini seperti orang Tai Chi itu loh Bun. Gerakan Tai Chi itu kan membawa tongkat gitu ya. Terus digerakkan secara bersama-sama. Ini juga latihan dari koordinasi bilateral. Terus angkat beban pakai itu yang hebel ya. Ya itu kok hebel sih. Apa sih namanya tuh yang ini? Yang untuk angkat-angkat ini apa sih? Lupa saya ya. Itu ya. Yang angkat beban dulu pun. Apa lupa saya. Selanjutnya heavy work ya, tarik dorong. Ya, aktivitas tarik dorong, aktivitas eh, apa namanya? Yang berat-berat gitu ya. Nah, terus untuk motorik halus dan dexterity apa gitu ya. Nah, ini saya pikir hampir-hampir sama ya, Bun, dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena ketika kita mengerjakan sebuah aktivitas hampir-hampir sama gitu ya, yang keterampilan dasar yang diperlukan ya, entah itu apa namanya sistem sensorinya kah atau motoriknya kah ya, sehingga yang terpenting adalah Bunda itu mengetahui gitu ya, mengetahui ini butuh apa ya, terus bagaimana ya prinsip-prinsipnya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk melatihan motorik halus ya, dan dexterity itu memanipulasi benda-benda kecil, sehingga yang membedakan motorik halus dengan dexterity itu, kalau motorik halus itu sesuai dengan fungsi tangan kita gitu ya Bu, entah itu menggenggam, entah itu apa namanya mengait ya. Tapi kalau dexterity itu khusus yang memanipulasi benda-benda kecil, kayak melepas apa namanya, melepas pin dari backboard, atau membuat eh, apa puzzle yang dari bunga-bunga itu ya, terus apa bikin kolase yang dari biji-bijian, kan mengambil biji-bijian kecil-kecil gitu ya Bu. Nah, jadi dimanipulasi kecil-kecil gitu. Nah, itu bagian dari dexterity ya, atau memanipulasi benda-benda kecil. Nah, latihannya apa? Menggunakan otot bagian, ini definisinya. Terus memasang di penjemuran, ini contohnya ya. Kayak ini bisa dimodifikasi ya Bun, posisinya di atas gitu ya, supaya eh, melatih yang lain juga. Jadi ada beberapa input, sorry. Kemarin saya berkesempatan ya untuk ikut webinar ya, eh, dari Prof siapa itu, Riza gitu. Kalau Bunda tahu, mungkin pernah tahu gitu ya. Mungkin yang itu mungkin yang biasa posting soal sains gitu ya, tentang otak gitu ya. Itu kalau kita memberikan stimulus ya, satu stimulus kepada anak autis gitu ya,
itu bagi dia itu 5 gitu ya. Bagi dia itu 5 stimulus gitu ya. Sehingga dia bingung. Menangkapnya itu bingung gitu. Apalagi kita banyak memberikan stimulus. Maka yang saya berikan itu kan kegiatannya simpel-simpel ya, Bun. Memindah bola dari kanan ke kiri, ya. Eh, terus naiki papan titian. Jadi satu-satu gitu ya. Nah, beda dengan anak-anak tipikal gitu ya. Kalau anak-anak tipikal itu kan kita beri satu ya dia menangkapnya satu gitu ya, meresponnya juga satu. Ini contohnya gitu ya, satu stimulus gitu ya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang eh, apa istilahnya itu, karena setiap manusia itu kan unik gitu ya Bun, punya kelebihan masing-masing, punya orang masing-masing. Nah, itu bagian dari disebutnya ya, saat disebut sama beliau itu uh, neurodivergen. Jadi memang ada apa ya istilahnya cara berpikir yang berbeda pada otak mereka. Gitu ya. Jadi cara berpikir mereka itu berbeda dengan kita, gitu ya. Sehingga ada perbedaan itulah yang membuat kita itu merasa ya harus menghargai dia, gitu ya. Harus menghargai dia. Nah, jadi dengan kita memberikan stimulus yang simple itu bagi dia rumit, gitu ya. Bagi dia sulit, gitu ya. Sulit untuk mencerna, gitu. Sehingga ya kita butuh apa namanya memahami ini supaya kita tetap bisa bersabar gitu ya menghadapi atau mendampingi tumbuh kembang dia gitu itu ya Bun. Nah, terus salah satunya ini selanjutnya adalah menyusun balok ya, menyusun balok ini bagian dari motorik halus juga ya tetapi motorik halus ini memang atau menyusun balok ini mungkin bagi anak-anak terkadang sulit ya karena dia harus mengontrol gerakannya seberapa besar dia harus meletakkan ya sebalok gitu ya sebuah balok ketika susunannya udah tinggi atau mungkin sudah dapat 5 susunan balok dia kan kalau meletakkan balok berikutnya harus pelan-pelan harus hati-hati supaya nggak jatuh gitu ya nah itu perlu gerakan yang smooth perlu tenaga yang tidak terlalu over gitu ya sehingga tidak jatuh ya. Nah, si anak ini bisa nggak ya menyesuaikan gerakannya dengan apa yang dia lihat ya. Oh, ternyata udah 5 ya, udah mau jatuh nih. Semakin ke atas, semakin mudah untuk jatuh. Sehingga aku menyusunnya pelan-pelan supaya tidak jatuh. Nah, dia sudah punya belum ya feeling seperti itu ya? Sudah punya belum ya cara memberikan solusi supaya tidak jatuh gitu. Dia bisa berpikir nggak ya? Nah, itu yang pengen kita inginkan, yang kita tuju ya supaya si anak itu punya rasa mengira-ira, apa namanya memprediksi gitu ya. Nah itu yang pengen kita latih. Ya. Terus selanjutnya membuat bola-bola dari plastisin. Ya. Nah ini termasuk ya kata motor halus. Nah, nanti bisa dilatihkan lagi. Terus memencet bubble wrap ya. Nah, ini bagian dari dexterity gitu ya karena menggunakan ujung-ujung jari kita gitu. Dan terus masih banyak yang lain gitu yang uh, latihan yang berfungsi untuk meningkatkan keterampilan motor halus dan juga dexterity-nya. Pasti banyak banget gitu ya. Nanti bisa diulang kembali nanti. Terus kemampuan power planning. Nah, ini berkaitan dengan kematangan sistem sensori dasar ya. Karena ini masuknya sudah ke motorik ke sensori motornya gitu ya. Jadi selama motorik apa sensori dasarnya ini masih bermasalah ya, si anak itu belum bisa apa namanya mengontrol dirinya gitu ya belum bisa me, apa istilahnya merespon dengan baik ya entah itu vestibularnya masih bermasalah proprioceptifnya taktilnya nah itu dia juga akan
sulit untuk merencanakan sebuah gerakan, gitu ya. Nah, selanjutnya cara anak untuk ini sudah tadi ya, untuk merencanakan. Oke, selanjutnya, nah koordinasi mata dengan tangan ya, latihannya apa aja ya? Bunda bisa ngelatih meronceh, bisa menjahit, merangkai karet gelang. Nah, ini juga bagian dari motorik halus juga gitu ya. Nah, ini silahkan pelan-pelan dilatihkan ya. Kalau di rumah nanti diulang-ulang lagi ya, meskipun kita fokusnya melatih ya, latihan untuk BAP BAK, tapi ini kedepannya ya, kedepannya kalau Bunda ingin melatih aktivitas kemandirian yang lain, itu memang membutuhkan banyak keterampilan dasar ya yang harus dimiliki anak sehingga lebih mudah untuk melatihkan selama di rumah ya, tidak langsung kita jujuk eh, apa namanya ke aktivitasnya. Boleh-boleh aja sih Bun, kalau misalkan Bun anakku belum bisa mandi terus tak ajari mandi, yaitu sah-sah saja sih, boleh-boleh aja ya. Tetapi perlu juga kita matangkan keterampilan yang dibutuhkan ketika melakukan aktivitas mandi contohnya, ketika melakukan aktivitas berpakaian contohnya. Oh, yang dibutuhkan itu lingkup sendirinya harus maksimal. Terus motor planningnya juga harus baik. Nah, sehingga kita ketika memperbaiki semua itu diharapkan sambil kita juga selalu melatihkan untuk eh, aktivitas yang kita inginkan seperti berpakaian tadi gitu ya. Nah itu insya Allah akan lebih cepat ya perkembangannya. Begitu ya Bun, bisa dipahami ya. Nah untuk materi saya kira cukup ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan? Ada? Ibu mau tanya, Silakan, Bun. jadi iya kalau Hasim itu kadang-kadang kalau misalnya lagi apa ya gitu kalau misalnya pasang kaos kaki, sepatu atau apa yang kegiatan yang ada motorik halusnya kayak gitu yang itu dia tuh kan suka bergumam gitu. Ini lagi bergumam juga nih. Em, tapi ini bergumam sendiri. Kalau sekarang kan dia lagi baca buku gitu. Kalau biasanya tuh bergumam gitu yang kayak ngomong gitu. Itu tuh kayak steaming gitu Bu atau gimana? Mhm. Apa aja, Bun? Contohnya apa aja? Maksudnya eh itu karena yang dia lihat misalnya logo-logo, misalnya dia lagi eh yang kelihatan sama dia aja atau apa misalnya kalau saya kan suka bilang Hasim jangan main air nanti dia yang ngikutin aja tapi kayak kan nggak ada maknanya gitu Bu ya. Hasim jangan main air orang lagi pasang sepatu gitu ya Bu ya. Tidak main air, tidak main air gitu ya kayak kayak yang ngomong gitu kayak misalnya ya yang keucap aja gitu Bu kayak tapi nggak bermakna gitu tapi yang dia ucapin sepengennya dia aja gitu. Mhm. Mm-mm. Ya, mungkin Atau dia lagi mencari apa gitu ya kayak lagi sedang berkonsentrasi tapi dengan caranya dia atau apa karena saya perhatiin gitu kalau yang kegiatan-kegiatan yang membutuhkan apa konsentrasi gitu apalagi kayak motorik halus gitu kan dia agak-agak agak apa kerja keras gitu kayak yang kalau begitu tuh jadi yang kayak dia tuh yang ngomong sendiri gitu itu tuh kenapa ya Bu ya? iya, iya, oke, oke. Nah, bisa jadi Bun itu jadi semacam apa ya istilahnya itu suatu apa ya istilahnya mencari gitu ya, mencari kenyamanan gitu ya, mencari kenyamanan ya bagi anak itu dengan dia mungkin bergumam ya atau apa istilahnya ya, steaming gitu ya. Itu dia sebetulnya ingin menyelaraskan ya antara emosinya, mungkin ada sesuatu yang dia eh, nggak inginkan, misalkan ditegur kan dia nggak mau gitu ya. Nah itu dia berusaha untuk menyelaraskan ya dengan perasaan dia. Jadi suara saya bisa didengar ya Bun?
Bisa, Bun. Oh ya. Bisa. Nah, jadi dia itu sebagian dari mencari kenyamanan gitu ya. Dan itu muncul untuk meregulasi dirinya supaya dia mungkin nggak marah. Kadang kan ada anak nih begitu ditegur dia terus nggak suka marah gitu ya. Iya, Nah dia itu kan iya marah, artinya iya. artinya kan dia belum bisa mengontrol emosinya. Dia masih untuk regulasi dirinya belum penuhnya ya, atau bahkan nggak bisa sedikit mukul, sedikit marah, sedikit apa gitu Iya. ya, yang nggak dia sesuai. Ya, dia eh, ketika si anak itu memunculkan ya mungkin perilaku entah itu bicara sendiri atau dia apa namanya mungkin melakukan gerakan-gerakan tertentu gitu ya untuk anak-anak kan macam-macam gitu ya Bun. Nah itu bagian dari eh, kenyamanan gitu ya bagi dirinya atau kemampuan menyelaraskan ya dengan apa yang dia rasakan gitu ya. Apa yang dia rasakan itu pengennya itu dia bisa pulling down apa ya Iya, iya. pulling down itu loh apa ya, bisa merilis lah ya bisa mungkin ada sesuatu yang nggak begitu dia suka dia pikir di otaknya dia nggak bisa tapi dia mencoba untuk nyaman dengan cara dia gitu ya mungkin agak sedikit ngomong-ngomong atau nah itu caranya masing-masing dan ini seiring tadi Bun dengan regulasi emosi regulasi dirinya ini kaitannya dengan modulasi sensorinya Bun ya kaitannya dengan Iya. perbaikan sensorinya gitu ya nah itu akan lama-lama eh, karena dia sudah mulai terbiasa untuk menyesuaikan dirinya dengan instruksi, menyesuaikan dirinya dengan lingkungan ya, tanpa ada gerakan apa ataupun steaming. Nah, itu lama-lama akan baik gitu ya, Bun. Karena dia udah terbiasa gitu ya. Kecuali yang triggernya terlalu besar, nah dia mungkin agak kesulitan untuk atau kewalahan gitu ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa, ini sering nggak Bun yang dia lakukan kayak gitu tuh? Sering apa nggak? Masih ada, Bu, sering. Heeh. Sering ya. Cuman jadi kayak saya kadang kalau misalnya gitu kan eh, apa sih, bukan takut ganggu sih, jadi kayak takut kebiasaan gitu. Jadinya saya suka larang gitu. Hasim tidak bergumam. Nanti dia diem gitu ya, diem gitu. Cuman saya perhatiin kalau misalnya dia lagi meronce atau apa, kalau misalnya dia bergumam, itu jadi matanya kan kemana-mana gitu ya. Sampai kadang saya tuh megangin kepalanya gitu, jadi biar bisa ngelihat ke bawah gitu ya. Eh, eh, Hmm. iya deh, Iya, iya, kayak iya. gitu sih. Oke. Iya, Mm-mm. jadi eh, kalau yang saya tahu Bunda ya memang untuk perkembangan apa ya perkembangan otak anak autis ini memang karena tidak merata gitu ya ada yang Oh. jadi tidak merata perkembangannya sehingga ada yang menonjol ada yang kurang ada yang jadi nggak yang bareng-bareng gitu ya nggak merata Mm-mm. sehingga memang ini perlu keselarasan gitu ya menyelaraskan Iya, iya. kerja otak ya secara maksimal sehingga ketika otak itu kinerjanya maksimal diharapkan kan apa yang eh, respon yang harusnya dia munculkan itu selaras ya atau pas efektif ya sesuai dengan lingkungan permintaan dari lingkungan gitu ya. Nah tapi untuk anak-anak tertentu ya yang tadi neurodivergen tadi gitu ya memang ada keunikan Mm-mm. dari masing-masingnya itu sehingga ini perlu banyak diberikan stimulasi. Oh ya dan oh ya gini sekarang saya sampaikan aja ya karena biar nggak yang nggak lupa gitu ya. Kemarin saya dapat ilmu gini Bun memang ya untuk kecerdasan anak ini memang eh, keturunan atau apa ya istilahnya itu genetik ya bagian dari kontribusi dari ayah sama ibu. Jadi 50% dari ayah, 50% dari ibu. Ya itu kan genetik gitu ya. Jadi nggak yang kalau isunya selama ini kan kecerdasan itu dari ibunya gitu ya. Nah, itu mitos gitu ya. Yang benar itu 50% dari ayah, 50% dari ibu. Jadi genetik diturunkan secara dari orang tuanya, keduanya, bukan salah satunya, keduanya gitu ya. Nah, selain itu baru sepertiga ya. Genetik itu menempati sepertiga dari kecerdasan itu sendiri ya. Yang 2/3 apa ya?
Yang 2/3 itu adalah dari orang tuanya, juga dari lingkungannya, gitu ya. Nah, jadi artinya masih bisa diusahakan, dioptimalkan ya, karena eh, menempati 2/3 dari yang genetik tadi. Jadi tidak ada alasan ya kalau anak misalkan eh, apa ya kurang gitu ya, IQ-nya kurang terus itu karena gennya gini, gini. Nah itu nggak ada apa ya istilahnya nggak ada alasan gitu ya, karena masih bisa di cover ya dengan pola asuh dari orang tuanya ya, dan juga dari lingkungan yang mendukung. Nah, itu baik. Maka tetap dimaksimalkan. Dan untuk kesempurnaan perkembangan otak itu di usia sekitar 20-an tahun ya. Jadi bagi anak-anak yang sekarang mungkin di bawah usia itu masih bisa dioptimalkan ya, karena sempurnanya koneksi saraf ya di otaknya itu di usia sekitar tadi 20 tahunan ya. 19 tahun sampai 20 tahun. Nah, itu sempurna gitu ya. Tapi tetap bisa dimaksimalkan terus ya meskipun udah lewat itu, asal ada apa ya istilahnya mampu kemampuan ya untuk terus mengkoneksikan ya sel saraf satu dengan yang lain gitu ya. Nah, itu insya Allah tetap masih bisa berfungsi dengan baik ya. Nah, tinggal kitanya ya, lingkungannya mendukung, stimulus juga ya dari orang tuanya, itu membuat anak itu akan lebih cepat perkembangannya. Apalagi orang tuanya juga apa ya, pintar gitu ya, pintar. Maksudnya nggak ada apa ya istilahnya kayak keterbelakangan mental atau apa gitu ya. Nah, insya Allah bisa ya, masih bisa diusahakan. Ya Bun, mungkin ada lagi Bun yang mau Ada disampaikan. Bunda. Iya, silahkan Bun. Oh, sama Hafiza juga kayak Hasim itu ya Bunda, suka bergumam sendiri kadang-kadang kalau lagi dia asik main sendiri gitu. Hmm, 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 hmm. Hasim Kak, kalau kalau sering itu pas main aja kah atau pas apa Bun? Maksudnya kalau pembicaraannya? dia punya sesuatu yang dia suka gitu Bunda. Oh iya, nggih. Nah terkadang Ngecat, um, kayak bergumam-gumam belum mama-mama kayak gitu. oh iya, nggih. Itu mungkin bagian dari babbling gitu ya Bun. Karena kan Iya, Hafizah kan untuk kemampuan bicaranya itu masih satu kata dua kata gitu ya Bun. Misalkan iya, mama iya, makan gitu ya, mama makan iya, gitu ya. mama kayak gitu. Oh ya, nggih. Nah, jadi itu bagian dari pengembangan pengembangan keterampilan berbahasa gitu ya. Nah, insya Allah untuk kondisinya Hafizah ini masih tetap bisa dioptimalkan ya Bun. Sering diajak nyanyi nggak apa-apa Bun. Jadi nanti ketika dia bergumam itu mungkin eh, lagunya yang biasa dinyanyikan atau ngaji juga boleh gitu Bun. Bisa diarahkan ya untuk biar dia mengucapkan sesuatu yang memang bermakna gitu. Iya, Bu. Gitu Nah, Bun. ini Ya, lagi, Bun. ya silakan. Kalau yang toilet trainingnya ini kan Hafiza tuh sering main ke rumah saudara atau tetangga gitu kan. Ya. Jadi kan udah dia nggak pakai popok lagi, nggak pakai popok kain pun gitu. Cuma Mm. kadang kita khawatir udah beberapa kali itu pipis di rumah situ gitu. Saya Oh, pakai kain popok kain lagi Bunda. Apa itu pengaruh gitu kan. Kalau dia lagi main ke situ, misalnya setiap sore habis mandi gitu kan. iya. Apa itu kita mulai dari nol lagi jadinya gitu atau Oh harus dia enggak. Iya. Iya, enggak Bun, enggak karena apa-apa. udah beberapa kali kejadian. Gini Bun, nggak apa-apa kalau pas dia mau main ke rumah tetangga boleh dikasih popok kain, nggak apa-apa Bun. Biar nggak kita juga nggak yang merepotkan tetangga juga, dan lagian anak itu butuh sosialisasi juga, nggak ada masalah. Silahkan mau main nggak apa-apa. Kalau eh, di rumah boleh dilepas, tapi kalau di tempat tetangga kan kita tetap juga mau nggak mau juga harus menjaga apa ya, menjaga
kenyamanan lah ya, tempat untuk Iya, bermainnya gitu. Ya jadi deket nggak? boleh dikasih apa popok kain ya. Nanti kan dia mulai risih kalau dia basah gitu ya, mulai risih. Nah, sekarang Sehingga itu, oh, iya min- Bun. ya, minta diganti gitu. Nah, tapi kan nggak terus mengotori tempat tetangga, sehingga lebih aman lah ya dari omongan tetangga. Ya itu nggak enak ya kan, udah jadi saya pakaikanlah popok lagi gitu. Nggak apa-apa kalau kan biasa cuman jadi waktu-waktu itu aja Bun, waktu pas main aja. Ya Kalau di rumah ganti. ya, kalau di rumah ya bisa Lepas. dilepas, nggak apa-apa insya Allah ya, nggak apa-apa. Karena Hafiza juga butuh teman ya untuk main, jadi jangan sampai itu menghalangi dia untuk mengembangkan keterampilan sosialisasinya, gitu juga gitu. Iya Bun. Ya, itu ya Bun. Nah nanti insya Ya, Allah kalau untuk tugasnya masih sama ya, tugas utamanya sama. Nah adapun untuk tugas yang ininya, yang apa namanya, yang tambahan ya nanti bisa dibaca sendiri ya. Tugas tambahan mulai screening ya, screening dari awal apakah bisa atau masih sama atau sudah atau gimana ya, masih ada kekurangan di mana gitu ya. Nah, nanti kan karena eh, perbaikan itu kan dari dasar ya. Jadi banyak yang saya berikan untuk tugas-tugasnya, yang terutama yang evaluasi itu dari perbaikan sistem sensori ataupun sensori motor dan juga oral motornya. Nah, nanti semakin ke sini, semakin menghabiskan eh, sisa waktu kita itu nanti saya berikan untuk yang ya mulai dari preakademiknya ya, terus aktivitas yang produktivitasnya. Nah, jadi semakin hari itu semakin eh, kelihatan hasilnya, insya Allah. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan untuk tugasnya nanti saya share ya Bun di grup gitu. Ya. baik Bun. Baik, Sudah, ada yang mau tanyakan lagi? tidak Bun. Cukup ya. Ya, cukup. Oke, kalau sudah selesai, sudah cukup, saya akhiri ya Bun dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, memberikan menjadi pahala bagi kita. Eh, insya Allah ya. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.